inside your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Warahmatullahi wabarakatuh. Physical silence. Ya, jadi hari ini kita mau melaksanakan diskusi dengan menggunakan 6 topik berpikir. Ya, kemarin sudah kita bagi-bagi tugas. Jadi setiap kita itu sudah mengetahui tugasnya. Ada yang topik putih, tugasnya sebagai apa, kemudian ada yang sebagai topik merah, tugasnya sebagai apa, kemudian lagi topik hitam. Jadi maksud kita diskusi sekarang ini adalah untuk membicarakan tentang kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini baru tahun ini kita laksanakan di sekolah kita. Jadi baru kelas 1 dengan kelas 4 yang melaksanakan. Jadi pada hari ini kita mau melihat kira-kira kurikulum merdeka itu sudah bisa kita laksanakan di sekolah kita dengan baik atau masih perlu perbaikan dan sebagainya. Jadi untuk sekarang kita mulai diskusinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diskusi kita bisa berjalan dengan lancar. Sekarang kita bisa mulai dengan topik putih, ya, untuk menyampaikan fakta dan data yang telah didapat oleh Pak Ian. Di sini saya sebagian topik putih, ya. Saya akan memberikan informasi kepada era yang berisi emosi, perasaan, dan intuisi. Bagaimana perasaan saya terhadap hal ini? Di sini setelah melakukan diskusi, perasaan saya sebagai seorang guru yang dirinya belum tahu apa-apa setelah ada kurikulum merdeka dan pembelajaran yang didapat dari teman-teman pada saat diskusi dan kolaborasi dengan rekan guru yang lain. Saya merasa senang. Kenapa? Nah, karena di sini pada saat diskusi sebelumnya saya belum begitu mengetahui apa itu kurikulum merdeka, sehingga setelah melakukan diskusi saya mendapatkan pengetahuan yang positif yang saya dapatkan, yang tentunya semakin menambah wawasan dan sangat menginspirasi saya. Saya merasa tertantang dalam hal ini untuk semakin bersemangat lagi dan menimba ilmu dan memotivasi teman-teman yang belum dapat mengikuti, sehingga terciptakan budaya positif. Menurut saya masih banyak yang perlu diperbaiki tentang budaya positif di dalam sekolah kita ini. Kedepannya, insya Allah, mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi secara menyeluruh. Walaupun hari ini dan sebelumnya dan saat ini kan hanya 1 dan kelas 4. Mungkin ke depan lebih. Kemudian yang negatifnya lagi itu kita harus bersiap untuk perbaikan bagaimana cara agar kurikulum merdeka itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, itu dari guru. Kemudian kalau dari murid itu kan anak-anak itu tahunnya kita belajar, mereka belum merasakan perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kita belajar. Itu dari kami. Kalau dari orang tua, karena berubah buku, jadi mereka banyak yang mengeluhkan kurikulum merdeka dan buku lagi, jadi harus banyak mengeluarkan biaya lagi untuk membeli buku. Kemudian lagi dari orang tua, untuk pelaksanaan P5 itu mereka mengeluhkan karena katanya terlalu banyak pengangguran dan sebagainya. Nah, itu kalau dari sudut BPP
Membagikan solusi untuk memahami kurikulum merdeka yang disebut struktur kurikulum, asesmen, pembelajaran komunikasi dan pendidikan. Nah, di sini solusinya kita bisa belajar, pertama itu belajar melalui PNS. Ya, di situ kita bisa buka, kita bisa menonton videonya. Itu merupakan pembelajaran tentang kurikulum, asesmen, dan pembelajaran administrasi. Kedua, kita bisa mengikuti webinar. Nah, webinar itu juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa diselenggarakan oleh pihak dinas ataupun nasional. Yang ketiga, kita bisa belajar tentang kurikulum merdeka ini dalam komunitas belajar, yaitu salah satu contohnya di kegiatan KKG kita. Selanjutnya belajar melalui dengan mendatangkan narasumber ke sekolah kita, bisa melalui komunitas belajar bisa. Terus memanfaatkan pusat layanan informasi yang bisa kita peroleh untuk kurikulum merdeka ini. Demikian. Jadi ini hasil dari setiap kesimpulan dari setiap masing-masing peserta. Nah, kira-kira dari kegiatan ini ada nggak yang mau ditambahkan nih? Kalian kira-kira ada yang mau ditambahkan nggak? Menurut saya itu sudah lebih mungkin sudah menarik, terus solusinya tinggal bagaimana cara pelaksanaannya. Jadi itu memang ya. Jadi diskusi ini nanti berarti akan dilaporkan ke kepala sekolah. Jadi terima kasih teman-teman semua. Jadi hari ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kurikulum merdeka itu sudah bagus, kemudian baik sekali kalau semuanya kita bisa menerapkan di sekolah kita. Jadi tadi hasil dari kesimpulan dari semua tadi nanti bakal kita ajukan ke kepala sekolah. Mudah-mudahan berikutnya kurikulum merdeka ini bisa kita laksanakan dengan baik di sekolah kita. Jadi kita akhiri diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan diskusi ini membawa berkah,
kemudian bisa kita laksanakan kegiatannya dengan baik di tahun berikutnya. Jadi kita tutup diskusi kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi